Halo semuanya, kembali lagi di Rain Studio Channel, dan kali ini kita bakalan bahas 7 musisi Indonesia yang memutuskan untuk hijrah. Adapun yang kami maksud hijrah dalam konteks bermusik, ialah merujuk pada perubahan yang signifikan dalam pandangan dan praktik seorang musisi. Fenomena ini terjadi ketika musisi memutuskan untuk meninggalkan jalur musik yang sebelumnya mereka geluti dan beralih ke jalur yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya dan tim makin semangat buat konten menarik lainnya. Di sini tuh sudah jadi budaya. Cara mereka berekspresi memang seperti itu. Dan Kasela 20 miliar karena lagu Cinderella. Selamat datang kembali di Rain Studio Channel YouTube. Salman Al-Jubjawi. Salman Al-Jubjawi atau lebih dikenal dengan nama Sakti, merupakan mantan gitaris dari grup band asal Jogja yaitu Sheila on 7. Sakti Ariseno, mantan gitaris band ternama ini, mengalami hijrah yang signifikan dalam hidupnya. Dimulai pada tahun 2004, Sakti merasa perlu meninggalkan dunia hiburan. Saat itu, sang ibu tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit. Melihat ibunya yang lemah, Sakti merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan karirnya sebagai musisi terkenal. Pertanyaan dalam benaknya muncul, sebenarnya hidup ini apa yang dicari? Di saat itu Sakti semakin merenung tentang kematian setelah membaca sebuah majalah yang menulis tentang kisah orang mati suri. Dia mulai memperbaiki ibadahnya dan mencari makna lebih dalam hidupnya. Kemudian, Sakti menemukan buku berjudul Menjemput Sakratul Maut bersama Rasulullah. Buku ini menggugah batinnya dan membuatnya semakin tertarik pada agama Islam. Setelah membaca buku tersebut, Sakti semakin rajin membeli buku-buku tentang Islam. Puncaknya, Sakti terbang ke Bali untuk bertemu Abah Mahmud Zakaria, ayah angkat teman salah seorang rekannya. Abah Mahmud yang bersahaja menginspirasi Sakti. Di sana, Sakti berbicara tentang indahnya iman dan Islam serta beritikaf selama 3 hari di masjid daerah Karangasem. Setelah perjalanan ini, Sakti memutuskan untuk berhijrah dan mengganti namanya menjadi Salman Al-Jubjawi. Kini, dia aktif sebagai pemuka agama dan berceramah di berbagai tempat. Nanya, dia udah tahu baganya, kita udah tahu baganya, kurang lebih seperti ini. Insyah Reza. Insyah Reza atau lebih dikenal dengan nama Reza X Noah atau Reza X Peter Pan. Insyah Reza, yang dulu dikenal sebagai drummer grup band Noah, telah mengalami perjalanan hijrah yang mengubah hidupnya. Bermula pada tahun 2015, Reza memutuskan untuk meninggalkan Noah dan dunia hiburan. Alasannya adalah karena kelelahan dari jadwal tur yang padat. Dia merasa butuh privasi untuk fokus pada perubahan spiritual dalam hidupnya. Setelah meninggalkan dunia musik, Reza memulai perjalanan hijrahnya. Ia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk pengajian. Selama 10 tahun berlalu, Reza telah menjalani kehidupan baru yang lebih fokus pada nilai-nilai agama. Kini, Reza yang berusia 43 tahun telah memutuskan untuk berjualan pakaian. Melalui akun Instagramnya, ia membagikan kesehariannya dalam menjalankan bisnis fashion miliknya. Pakaiannya tertata rapih,
dan ia terus berusaha menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan agama. Reza adalah salah satu contoh musisi tanah air yang telah mengambil langkah besar dalam perjalanan hijrahnya. Ini dia. Ini orang Bandung nih. Susah banget ya lah. Top. Saat dan terus berharap beku. Muhammad Kautsar Hikmat. Sama-sama satu band di bawah nama besar grup band Noah, Muhammad Kautsar Hikmat atau lebih dikenal dengan Uki Noah juga memutuskan untuk hijrah 4 tahun setelah Reza juga memutuskan untuk hijrah. Sebelum hijrah, sang gitaris merasa hidupnya monoton dan tanpa arah. Ia ingin mengetahui makna sebenarnya dalam hidupnya. Pencapaian-pencapaian materi bukanlah tujuan utamanya, ada hal lain yang harus dicari untuk membuat hidupnya bermakna. Singkatnya, setelah 3 tahun proses pertimbangan, Uki akhirnya memutuskan untuk keluar dari band Noah. Keputusannya mengejutkan banyak orang karena Uki adalah salah satu ikon dari band tersebut. Namun, Uki percaya bahwa ini adalah jawaban dari Allah. Meskipun tak lagi disorot media, Uki dan sang istri, Metha Yunatria, menjalani hidup lebih agamis dan bahagia selama 13 tahun pernikahan. Namun berbeda dengan 2 daftar sebelumnya. Untuk Uki sendiri meninggalkan total dunia musik, bahkan sampai mengharamkan pekerjaan yang dulu membesarkan namanya tersebut. Ini yang spesial. Panggil aja. Langsung aja. Langsung aja. Enggak, kita lebih sering pas baheula. Sambil itu. Makan. Enggak, kita dari SMP soalnya temenan. Udah kelamaan. Oke. Begitu. Dulu sama Kibil juga ya? Dulu iya. Si Moro jadi terus aja jeung selama tetap manajer sendiri atau kita pindah ke ini mencat orang. Nah, itu banyak sama Uki sih sebenarnya karena dia yang peduli. Enggak, mungkin Sunu Hermain. Sunu Hermain, yang lebih dikenal dengan nama Sunu Mata, mengalami perjalanan hijrah yang mengubah arah hidupnya secara signifikan. Sempat mengalami pergolakan batin dan tiba-tiba memutuskan menghilang dari dunia musik. Dan memilih fokus pada perjalanan hijrahnya dan menjauh dari sorotan media. Dalam proses hijrahnya, Sunu sering bertukar cerita tentang kiprah karirnya di musik bersama sang ulama. Meskipun memiliki niat untuk tidak bermusik, Sunu dilarang oleh ulama tersebut. Ulama menyarankan agar Sunu tetap bermusik, namun menjadikannya sebagai sarana dakwah kepada penyanyi lain dan para pendengar. Setelah diminta untuk bermusik sekaligus berdakwah, Sunu memutuskan untuk kembali menyanyi dengan membawakan lagu-lagu religi. Ia memilih jalur solo karir dan menyanyikan lagu-lagu yang mengajak orang untuk lebih taat kepada agama. Sunu kemudian merasa ada kepuasan batiniah yang ia dapatkan ketika menyanyikan lagu-lagu religi, sambil menyelami proses hijrahnya itu. Berbeda dengan daftar sebelumnya, Sunu tetap menjadi vokalis dari grup band Mata namun tetap menjaga kesopanan dan berpakaian tertutup saat manggung. Detik waktu terus berjalan, hadir bagai teman sejati. Ikutku dalam langkah dirimu yang bertahta. Dalam langkah kadang tak setia. Resya Reza. Resya Reza awalnya dikenal sebagai vokalis grup band Nine Ball. Dan kini memilih untuk hijrah dan mendalami agama Islam. Keputusan ini membuatnya keluar dari band Nine Ball yang saat itu tengah berada di puncak popularitas. Kini, Re lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar agama. Suatu hari,
Ray diajak oleh seorang kerabat untuk datang ke masjid. Ketulusan kerabatnya mengajaknya membuatnya mudah melangkah. Di masjid, Ray mendengarkan sebuah majelis yang menceritakan tentang seorang raja tua yang ingin turun tahta. Reza Reza melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan merilis single berjudul Jika Cinta Allah pada bulan Ramadan 2020. Sama halnya dengan Sunu Mata, meskipun telah hijrah, Ray tetap berkarya untuk para pecinta musik Indonesia sebagai solois religi. Terasa waktu berlalu, hidup Tuhanku Muhammad adalah Nabi Allah adalah Tuhanku. Nafas Allah kan selalu di hatiku. Dery Sulaiman. Siapa yang tidak mengenal sosok legend Dery Sulaiman ini? Yang dulunya terkenal sebagai anggota grup band metal Bertrayer, lahir dengan nama asli Dery Guswan Pramona, berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 1 Agustus 1978. Dalam masa remajanya, Dery bergabung dengan komunitas grup musik metal yang memperkenalkannya pada dunia musik. Lingkungan sosialnya tidak setuju dengan perubahan ini, dan Dery merasa terisolasi. Dery akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bali, di mana ia merasa lebih cocok dengan lingkungan dan dunianya yang baru. Di Bali, Dery aktif manggung di berbagai klub malam, memainkan musik metal. Suatu hari, saat manggung di sebuah klub malam, Dery bertemu dengan beberapa orang yang mengenakan gamis dan sorban. Orang-orang ini memuji penampilan Dery dan mengundangnya untuk ngobrol di sebuah masjid. Dery penasaran dan bersama teman-temannya, ia menemui pria-pria bersorban itu. Ternyata, mereka adalah orang-orang yang mengajaknya mendekatkan diri kepada Allah. Dery dan teman-temannya menghabiskan 3 hari bersama mereka di masjid, mengubah jalan hidup Dery selamanya. Selama proses hijrah, Dery mengalami kesulitan dan dikucilkan dari lingkungannya. Namun, semua itu tidak mengurungkan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dery Sulaiman, yang dulunya terkenal sebagai gitaris grup metal, kini menjadi seorang ustaz yang menginspirasi banyak orang. Yuki Arifin Martawijaya. Yuki Arifin Martawijaya merupakan vokalis grup legendaris yaitu Pas Band. Yuki memutuskan untuk mendalami agama Islam dan menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah. Keikutsertaannya dalam itikaf 3 hari bersama jamaah tabligh membuka pintu hatinya. Dari tahun 2008, dia telah mencari-cari ilmu agama dan akhirnya menemukan jalan yang benar. Kisah hijrah Yuki Pas Band mengajarkan kita tentang kekuatan hidayah dan bagaimana Allah membolak-balikkan hati seseorang menuju takwa. Dalam diri ada aku seperti kawan tanpa diri, kisah terindah. Tubuh lawan terhunus pada akhir nanti, kau akan mati. Itulah tadi 7 musisi Indonesia yang memutuskan untuk hijrah. Sebenarnya masih banyak lagi musisi yang hijrah dan menginspirasi, namun terkendala oleh durasi video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.